Pemerintah sita terenggiling selundupan senilai 2,5 miliar rupiah. Aparat berwajib di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta TNI telah menangkap 2 sindikat penyelundup 225 ekor terenggiling di Medan pada tanggal 13 Juni lalu. Hewan eksotis yang terancam punah tersebut ditaksir bernilai 2,5 miliar rupiah. Dari 225 ekor terenggiling, hanya 110 yang masih hidup, sementara 91 ekor telah mati dan 24 ekor telah dikuliti. Selain itu ditemukan pula 5 karung kulit sisik terenggiling kering dan 4 karung sisik terenggiling basah. Terenggiling termasuk spesies satwa yang perlu diselamatkan dari kepunahan. Hal ini dikatakan oleh Sir David Attenborough di tahun 2012. Sebagai info, terenggiling adalah mamalia pemakan semut. Ia memiliki sekitar 120 sisik yang membungkus tubuhnya dan akan membentuk bola jika diincar predator. Perlu diketahui karena sisiknya itulah terenggiling banyak diincar oleh para pembeli di negara Cina. Dipercaya sisiknya yang dikeringkan bisa dijadikan obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk mampu menstimulasi ASI bagi ibu menyusui. Sedangkan dagingnya sendiri banyak dikonsumsi di Afrika dan Cina. Selain untuk obat, menurut LSM Profauna Indonesia, sisik terenggiling bisa digunakan sebagai bahan untuk memproduksi sabu. Jumlah perdagangan ilegal terenggiling di dunia cukup besar. Dilansir dari BBC, antara Januari hingga September 2016, pihak berwajib sudah menyita lebih dari 18.000 ton sisik terenggiling dari 19 negara. Penyelundupan terenggiling tersebut membuktikan bahwa perdagangan tanaman dan satwa liar atau TSL di dunia masih ada dan belum teratasi seluruhnya. Tentunya ini adalah hal yang mengerikan. Belum banyak orang yang sadar bahwa kelestarian terenggiling juga perlu diberi perhatian khusus, layaknya orang utan. Meskipun terenggiling tidak seimut orang utan, organisasi IUCN sudah mengklasifikasikan bahwa terenggiling di Indonesia terancam punah. Jadi, jika Anda melihat terenggiling atau satwa liar lain yang diperdagangkan, segera laporkan ke pihak berwajib. Kompilasi video-video satwa yang terancam punah. Badak yang terancam punah telah melahirkan dan itu tertangkap pada kamera. Badak berusia 14 tahun bernama Ratu melahirkan di Suaka Badak Sumatera di Indonesia. Video dimulai dengan badak bersiap untuk bersalin. Ratu sebenarnya memiliki pengalaman melahirkan sebelumnya. Dia melahirkan anak pertama tahun 2012. Pejantan bernama Andatu adalah kelahiran pertama badak di penangkaran di Indonesia selama 124 tahun terakhir. Kemudian video terpotong untuk Yap, itulah tampaknya ketika badak baru dilahirkan, secara mengejutkan berwarna ungu. Menurut Yayasan Badak Internasional, anak betina beratnya 20 kg dan tampak sehat dan aktif. Diperkirakan hanya 100 badak Sumatera selamat, terutama di Pulau Sumatera dan beberapa di penangkaran. Kelahiran adalah sebuah keberhasilan yang signifikan dalam upaya menyelamatkan spesies yang terancam punah. Selamat Ratu! Orang utan albino langka diselamatkan dari penangkapan. Seekor orang utan albino betina diperkirakan berusia 5 tahun ditangkap oleh penduduk desa pada tanggal 27 April telah diselamatkan oleh organisasi penyelamat di Kalimantan Tengah. Orang utan albino ini ditemukan di sebuah perkampungan terpencil di Kapuas Hilir, Kalimantan Tengah. Saat ditemukan, orang utan tersebut dalam kondisi yang lemah. Ia mengalami infeksi cacing dan juga dehidrasi berat. Di dalam foto juga tampak darah kering di hidungnya. Diperkirakan ia melawan saat ditangkap oleh penduduk. Penemuan orang utan albino ini merupakan kasus yang langka ditemukan. Biasanya, orang utan Kalimantan memiliki rambut berwarna coklat kemerahan. Namun orang utan albino ini memiliki warna rambut putih pucat dengan warna mata biru. BOSF, The Borneo Orangutan Survival Foundation, mengatakan bahwa orang utan Kalimantan sudah langka, apalagi orang utan albino, sangat langka. Kini BOSF merawat orang utan albino tersebut di pusat rehabilitasinya yang telah menampung lebih dari 500 orang utan.
orangutan Kalimantan telah diklasifikasikan terancam punah oleh Perhimpunan Internasional untuk Konservasi Alam. Sekitar 100.000 orangutan diperkirakan masih hidup di hutan Kalimantan yang terpecah di wilayah Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Namun, populasi orangutan menurun lebih dari 60% di antara tahun 1950 dan 2010. Penurunan kembali berlanjut sebesar 22% diperkirakan antara tahun 2010 dan 2025. Hal ini dikarenakan habitat mereka yaitu hutan dirusak oleh manusia dan diubah menjadi ladang sawit, karet, atau pabrik kertas. Selain itu, terkadang orangutan juga menjadi incaran warga yang memandang mereka sebagai hama. Tujuh jenis lebah Hawaii yang ditambahkan ke dalam daftar spesies terancam punah. Pemerintah Amerika telah menambahkan 7 spesies lebah Hawaii ke dalam daftar spesies terancam punah. Mereka adalah spesies lebah Amerika pertama yang harus dilindungi di bawah Endangered Species Act. 7 spesies lebah ini hidup dalam berbagai habitat di Kepulauan Hawaii, termasuk pantai, hutan basah dan kering, dan semak belukar. Lebah vital bagi kehidupan manusia karena mereka adalah salah satu polinator utama di dunia. Tanpa penyerbukan lebah, sekitar 30% dari tanaman di dunia dan 90% tanaman liar akan mati. Lebah ini berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan 20-40% dari koloni lebah menghilang setiap musim dingin. Lebah Hawaii berwajah kuning terancam punah karena urbanisasi, api, hewan liar seperti babi, dan semut dan spesies tanaman. US Fish and Wildlife Service mengatakan keputusan datang setelah bertahun-tahun penelitian. Aturan baru ini efektif dari tanggal 31 Oktober.